Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bunda Mahmuda akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pola bilangan. Nah, video pada bagian 1 menjelaskan tentang mengenal pola bilangan. Ada 5 poin penting nih yang bakal Bunda bahas di video ini. Poin yang pertama adalah, apa itu pola bilangan? Poin kedua adalah istilah pada pola bilangan. Yang ketiga, pola bilangan umum. Yang keempat, pola bilangan persegi. Sedangkan yang terakhir adalah pola bilangan persegi panjang dan segitiga. So, next, apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola sama dan teratur. Poin 1 sampai 4 kita golongkan sebagai pola bilangan umum. Sedangkan poin 5 sampai poin 9 Bunda bedakan sebagai pola bilangan khusus. Tapi untuk poin 8 dan 9 Bunda nggak akan bahas di video ini. Jadi nanti akan ada video bagian kedua ya untuk penjelasan pola bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri. Oke. Setelah kita memahami apa itu pola bilangan, adik-adik semua harus tahu nih istilah pada pola bilangan itu sendiri. Yang pertama adalah suku. Suku itu adalah urutan bilangan dan simbolnya tuh U kapital atau U besar. Yang kedua adalah suku ke N atau urutan bilangan ke N. Simbolnya U besar dan N kecil di bawah. Jadi adik-adik bisa bacanya UN. Oke. Nah, Bunda mau kasih contoh nih biar adik-adik semakin paham maksud Bunda itu suku. Suku itu apa sih? UN itu yang mana sih gitu loh. Jadi Bunda akan jelaskan. Ini Bunda perbesar dulu layarnya. Oke. Semisal Bunda punya angka 1, 3, 5, dan 7. Oke. Jadi urutan yang pertama ini kita namakan suku pertama. Nah, simbolnya apa? U1. U1 sama dengan 1 karena 1 itu adalah suku pertama. Sekarang Bunda nanya nih, U4 berarti berapa? Iya, pintar. U4 adalah 7 karena di urutan keempat itu adalah angka 7. Jadi bisa disimpulkan bahwa suku keempat itu sama dengan 7. Kalau suku kedua berarti berapa? Ya, benar, pintar. Suku kedua itu adalah 3 atau kita bisa simpulkan U2 sama dengan 3. Selanjutnya kita menentukan suku pola bilangan. Untuk menentukan suku pada pola bilangan, kita dapat melakukan dengan 2 cara nih. Yang pertama itu analisa, yang kedua menggunakan rumus. Cara analisa ini maksudnya coba-coba, jadi kita tentukan dulu nih polanya seperti apa, lalu kita uji cobakan. Biasanya cara analisa ini digunakan untuk menentukan pola bilangan umum. Nah, yang kedua menggunakan rumus. Itu biasanya digunakan untuk menentukan pola bilangan khusus. Nah, kenapa dia dibilang pola bilangan khusus? Karena dia sudah ditentukan rumusnya atau polanya sudah kita ketahui lebih dulu. Oke, next. So, kita mulai dari yang pertama, menentukan suku pola bilangan umum. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Jadi Bunda punya 3 contoh pola bilangan. Kita perbesar dulu yang pola bilangan yang pertama. Oke, sekarang tugas kita adalah menganalisis nih. 3 ke 7. Apakah dia bertambah? Iya. Bertambah berapa? 4. Kita cek lagi nih, apakah dia juga bakal bertambah 4 ketika 7 ke 11? Iya, benar, bertambah 4. Jadi fix nih. Untuk pola bilangan selanjutnya berapa? 15. Pola selanjutnya 19, benar. Pola selanjutnya 23. Sip. Jadi 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan 3, 7, 11 adalah 15, 19, dan 23. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, 6, 18, 54. Jadi kita analisis lagi nih. Aturannya dia kayak gimana sih gitu. Dari 6 ke 18. Ini lebih masuk akal kali 3 sih ya kayaknya. Oke, kita coba nih. 18 kali 3 benar gak? 54. Oh, ternyata benar. Berarti pola bilangan ini menunjukkan perkalian 3. Oke, adik-adik juga hitung ya di buku tulisnya. Jadi 54 kali 3 berapa? 162. Pola selanjutnya kita kali 3 lagi. Berapa?
486. Pola selanjutnya udah taruh bawah ya, nggak cukup nih. 100 1458. Oke, berarti untuk ketiga pola bilangan selanjutnya adalah 162, 486, dan 1458. Nanti kalau Bunda salah ngitung, adik-adik boleh koreksi ya. Untuk contoh yang ketiga, kita pakai warna orange. Nah, pola bilangan itu nggak harus urut kayak gini kok. Jadi ini juga bisa loncat seperti ini. Jadi ini akan ada dua bilangan. Yang pertama bilangan positif, yang ini. Yang kedua adalah bilangan negatif. Ya nggak? Ya. Oke, jadi kita kerjakan dulu yang bilangan positif deh. Ini Bunda hapus dulu yang sebelah sini, biar rapi ya. Oke, untuk yang pertama, 4/12. Bertambah nggak dia? Iya, bertambah. Bertambah berapa? 8. Oke, terus 12/20. Bertambah berapa? 8. Benar ya berarti ya. Berarti kita loncatnya kemana nih? Berarti ini Bunda kasih koma dulu, ini juga berarti ke sini ya. Ada 3 kan yang harus kita tentukan bilangannya. Berarti ini ditambah 8. Berapa jadinya? 20 ditambah 8. Ya, benar. 28. Berarti kita udah nemu nih satu bilangan yang memenuhi pola bilangan 4,8 dan seterusnya itu. Jadi kita butuh 2 bilangan negatifnya. Oke, yang ini Bunda hapus dulu biar rapi. Nah, selanjutnya kita lihat yang negatif. Ini negatif 8 ke negatif 16. Oh, dia kurang 8. Bener gak? Ya, benar. Jadi ini juga ini negatif 8. Negatif 16 ditambah negatif 8 berapa? Berapa? Ayo. Negatif 24. Negatif 24 nih. Terus yang negatif 24 kurang lagi 8. Berapa? Negatif 32. Iya, sip, pintar. Jadi 3 bilangan yang memenuhi atau yang melanjutkan dari pola bilangan 4, negatif 8, 12, negatif 16, 20. Selanjutnya adalah negatif 24, 28, dan negatif 32. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Menentukan suku pola bilangan umum. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. 1,1, 2, 3, 5, 8, 13. Ada yang tahu pola bilangan apakah ini? Kalau adik-adik tahu, wah keren banget tuh. Berarti adik-adik sudah membaca buku matematika sebelum mendengarkan video dari Bunda. Oke, ini ternyata adalah bilangan Fibonacci. Oke. Jadi Fibonacci itu siapa sih? Jadi Fibonacci itu adalah ilmuwan matematika juga. Ini Bunda searching foto beliau ya, tapi bentuk sketsa gitu di internet. Jadi kira-kira beliau seperti ini. Oke. Jadi sebenarnya bilangan Fibonacci itu gampang banget. Coba kita perhatikan pola bilangannya. Suku pertama dengan suku kedua itu sama. Dan coba perhatikan suku yang ketiga. Itu ternyata suku pertama dan suku kedua itu dijumlah untuk menentukan suku selanjutnya atau suku yang ketiga. Dan suku yang berikutnya, jadi ini 1 tambah 1 itu kan 2. 2 ditambah 3 itu 5. Benar? 3 ditambah 5 itu 8. Jadi terus 5 ditambah 8 itu 13. Jadi bilangan Fibonacci itu ciri-cirinya dia berulang di suku pertama dan suku kedua. Contoh nih, Bunda kasih contoh, misalnya 2,2. Tentukan bilangan selanjutnya jika pola bilangan 2,2 adalah bilangan Fibonacci misalnya. Jadi berapa? Adik-adik kan tinggal tambahin aja. 2 ditambah 2 berapa? 4. Oke, 2 ditambah 4 6. 4 tambah 6 10. Gampang kan? Jadi bilangan Fibonacci itu biasanya atau ciri-cirinya tuh dia di suku pertama dan suku kedua tuh sama atau berulang. Dan kalau ingin menentukan
suku selanjutnya adik-adik tinggal jumlahkan saja. Nah, dijumlahin aja kayak gini. Mudah banget kan? Oke. Next, ke soal berikutnya. Menentukan suku pola bilangan umum. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Oke, kita perbesar dulu. Nah, jadi kita lihat nih, kita analisa lagi. Dari angka 1 ke angka 2, itu kita tinggal kalikan 2 aja. Kayak gini. Jadi 1 kali 2 itu sama dengan 2. 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Jadi 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Dan seterusnya. Nah, tapi Bunda akan mengenalkan dulu nih. Jadi barisan bilangan ini itu disebut barisan Pascal. Jadi Pascal ini adalah ahli matematika juga dari Prancis. Ini Bunda juga search foto beliau tapi dalam bentuk sketsa juga. Nah, gimana sih Bun cara menentukan bilangan barisan Pascal ini? Sebenarnya ini mudah banget. Coba kita perhatikan. Yang ini Bunda hapus ya. Biar kita punya space. Oke. Nah, bilangan Pascal itu diawali dengan angka 1. Jadi, awalnya angka 1, akhirnya juga angka 1. Ini 2, ini 1 diawali dengan angka 1, juga diakhiri dengan angka 1. Ini 3, diawali dengan angka 1. Ini 3, diakhiri dengan angka 1 juga. Nah, gimana menentukan yang ini, Bun? Ini sebenarnya adalah hasil penjumlahan dari awal yang tadi ditambah dengan 1, sama dengan 2. Ini juga sama. Jadi 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Terus yang 3 ini, Bun. Jadi 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Nah, berarti di sini gimana, Bun? Kita tulis dulu nih. Diawali dengan angka 1, ini kita jumlahkan. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Terus yang ini berapa jadinya? Iya, pintar. 6. Karena 3 ditambah 3 itu sama dengan 6. Terus yang ini jadinya berapa? 4. Pintar. Jadi ini 3 ditambah 1 itu sama dengan 4. Yang ini diakhiri dengan angka 1 lagi ya. Nah, sebenarnya barisan bilangan ini itu adalah hasil penjumlahan dari bilangan-bilangan Pascal. Jadi coba kita perhatikan. Barisan pertama itu adalah 1. Barisan kedua itu berarti 1 ditambah 1, 2. Barisan ketiga 1 ditambah 2 ditambah 1 berapa? 4. Barisan ke 5 ini Bunda tulis ke sini. 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 berapa? 8. Dan seterusnya. Udah banget kan? Jadi nanti adik-adik akan menemukan barisan bilangan Pascal ini lebih dalam di SMA nanti. Kita next lagi ke soal berikutnya. Menentukan suku pola bilangan umum. Jika angka pada bilangan 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4, dan seterusnya diteruskan dengan pola yang sama, tentukan angka ke 100. Wah, Bun, kok banyak banget ya angkanya? Ya, misalnya adik-adik mau menghitung nih dari angka 1, nanti adik-adik ulang sampai ke 100. Boleh nggak, Bun? Boleh. Tapi Bunda nggak sarankan karena bakal capek. Terlalu banyak, ya kan? Nah, sekarang kita lihat nih, analisis lagi. Ini Bunda perbesar lagi. Nah, seperti ini. Jadi, kita perhatikan lagi nih. 1, 3, 3, 4, 6, 4. 1, 3, 3, 4, 6, 4. Ini kalau kita perhatikan dia berulang kan? Oke, 1, 3, 3, 4, 6, 4. 1, 3, 3, 4, 6, 4. Ya kan? Berulang kan? Nah, setiap angka ke-6 dia akan berulang lagi, balik ke angka yang awal. Nah, jadi untuk menentukannya tuh mudah banget. Jadi kita tentukan dulu nih, U1 berarti berapa? Ya, 1. U2 sama dengan 3. U3 sama dengan 3 juga. U4 sama dengan 4. U5 sama dengan 6. 6. Oke, kita hapus dulu. U5 sama dengan 6. U6 sama dengan 4.
Nah, ini suku-suku yang terus berulang tadi. Nah, kita kan disuruh nentukan angka ke 100. Berarti adik-adik tinggal bagi aja dengan 6. Ya kan? Jadi berapa 100 dibagi 6? 1 dibagi 6 berapa yo? Kita bagi nih di sebelah sini 100 dibagi 6. Ini 1, ini 6. Ini 4. Kita turunin ya. 6 kali 6. Oke, 6 kali 6 berapa? 36. Di sini siapa yang masih bingung cara mencarinya? Nah, sisa 4 ya. Nih, Bunda hapus lagi. Jadi, hasilnya adalah 16 sisa 4. Nah, sisa 4 ini menentukan banget. Jadi, dia ada di urutan keberapa? Berarti di urutan atau di suku ke-4. Hasilnya 4. Jadi, jika angka pada bilangan 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4, dan seterusnya itu, jika diteruskan dengan pola yang sama, angka ke 100 adalah, 4. Udah banget kan? Berikutnya, menentukan suku pola bilangan persegi. Nah, di sini kita menentukan suku bilangan yang khusus nih, yaitu pola bilangan persegi. Nah, di sini tuh ada bilangan-bilangan yang bentuknya mirip dengan persegi. Makanya disebut pola bilangan persegi. Oke, kita lihat gambarnya ya. Kita perbesar dulu. Jadi, di sini untuk U1 sama dengan 1. U2 sama dengan 4. U3 itu sama dengan 9. Cara menentukannya gimana sih Bun? Ada tinggal hitung aja berapa banyak lingkaran-lingkaran yang membentuk persegi itu. Jadi U4 berapa? U4 nya sama dengan 16. Kalau U5 nya sama dengan 25. Oke, kita perkecil lagi. Ini U5 ya. Oke. Nah, di sini kita perhatikan nih. U1 itu sama dengan 1 pangkat 2. Sama dengan 1. Coba ada diperhatiin. U2 itu sama dengan 2 pangkat 2. Sama dengan 4. Benar nggak? Nih, 4, ya kan? U3 itu sama dengan 3 pangkat 2. Sama dengan 9. U4 berapa? Iya benar. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Oke, terus U5 berarti berapa? 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi kalau kita nyari UN gimana? Suku ke N gimana? Ya tinggal N kita kuadratkan Bun. Jadi misal nih kita ditanya U ke 10 berapa? U ke 10 berapa? Jadi tinggal tulis aja 10 dipangkatin dengan 2. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Benar. Jadi suku ke 10 sama dengan 100. Kalau U11 berarti 11 tinggal dikuadratkan aja. Berarti 121. Oke, next menentukan suku pola bilangan persegi panjang. Nah, di sini sama kayak yang tadi. Jadi bentuknya mirip persegi panjang. Kalau adik-adik masih ingat rumus luas persegi panjang, itu bakal sangat membantu sekali. Luas persegi panjang itu adalah P kali L. Ya, jadi kita tentuin dulu nih. U1-nya berapa? 2. U2-nya 6. U3-nya 12. U4-nya berapa? 20. U5-nya berapa? Ya, pintar. U5-nya adalah 30. Nah, sekarang kalau kita tulis itu U1 itu lihat panjangnya berapa? 2. Lebarnya berarti dikali 1 sama dengan 2. Kalau U2-nya panjangnya 3 dikali lebarnya berapa? 2. Berarti sama dengan 6. U3 itu panjangnya 4 lebarnya itu 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, U4 itu berapa? Panjangnya 5, lebarnya 4. Jadi 5 kita kali dengan 4 sama dengan 20. Nah, sekarang U5 nih. U5-nya berapa? U5 panjangnya adalah 6 dikali lebarnya 5. Jadi sama dengan 30.
Nah, kalau kita perhatiin lagi nih, kita dapat satu rumus, yaitu UN. Kalau kita nentuin UN, dari U1 itu kan sama dengan 1 ditambah 1 dikali 1, sama dengan 2. Kalau U2 itu 2 ditambah 1 dikali 2, sama dengan 6. U3 itu sama juga dengan 3 ditambah 1 dikali 3. Berarti kita nemu satu rumus, yaitu N ditambah 1 dikali dengan N. Semisal nih kita ditanyain U10 berarti berapa? Ya adik-adik tinggal masukin rumusnya aja. N-nya kan 10 ditambah 1. Oke, kita kalikan dengan 10. Jadinya berapa? 10 tambah 1, 11 kali 10, 110. Kalau misalnya ditanyakan U20, ya kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Jadi 20 ditambah 1 dikali dengan 20. Mudah banget kan? Oke, kita next lagi ke soal berikutnya. Menentukan suku pola bilangan segitiga. Nah, kalau adik-adik sudah paham pola bilangan persegi panjang, ini bakal mudah banget nih. Jadi, kita lihat nih, U1 itu berapa? U1-nya itu 1. U2-nya berapa? 3. U3-nya 6. U4-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nih U4-nya. Nah, tadi video sebelumnya tentang pola persegi panjang itu, kalau adik-adik balik lagi, itu kan untuk suku yang pertama itu 2 nih. Ntar bunda bedain aja warnanya. Kita hapus dulu. Nah, untuk yang suku pertama itu kan 2. Untuk suku yang kedua itu 6. Suku berikutnya itu 12. Suku berikutnya itu, atau suku keempat itu 20. Kalau adik-adik perhatiin, 2 itu adalah hasil kelipatan dari 1, atau 1 itu adalah setengah dari 2. 3 itu setengah dari 6. 6 itu setengah dari 2. 10 itu setengah dari 20. Wah, berarti enak banget nih. Jadinya kita udah langsung menemukan rumusnya. Ini bunda hapus dulu. Jadi untuk rumus pola segitiga ini, kita temukan UN sama dengan N plus 1, yaitu rumus slide sebelumnya, dikali N, kita bagi dengan 2. Karena tadi kan setengahnya. Nah, semisal nih, nggak percaya. Oke, berarti kita coba aja nih. U2 nih, coba kita kerjakan U2-nya. N-nya 2, ditambah 1, dikali dengan 2. Oke, 2 ditambah 1 sama dengan 3 dikali 2. Nah, kita bagi 2 kan. Nah, biar gampang kita coret aja nih, 2-nya kan sama. Jadi perkalian itu, kalau misalnya adik-adik boleh coret atas dengan bawah, tapi khusus untuk perkalian aja ya. Jadinya hasilnya berapa? 3. Bener nggak? Bener dong. Berarti U2 sama dengan 3. Masih belum percaya lagi? Oh ya, oke, kita buktikan lagi nih. Kita random. U4. Oke, U4 misalnya N-nya kan 4, berarti kita tulis 4 ditambah 1 dikali 4 dikali 4, berarti 4 tambah 1, 5. Ini dibagi 2 ya, ini juga dibagi 2 nih, tadi bunda lupa nih nulisnya. Jadi 5 dikali 4 dibagi 2, sama kayak tadi, dicoret bisa juga. Ini 2 dicoret dengan 4, sisanya 2, berarti 5 dikali 2 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 10. Berarti benar dong. Nah, mudah banget kan ternyata. Oke, sekian dulu nih pelajaran kali ini. Jadi nanti di pertemuan yang kedua atau jadwal yang kedua, bunda akan menjelaskan tentang barisan geometri dan barisan aritmatika. Oke, bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.